Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dijawab pertanyaan yang masuk lewat DM. Ada pertanyaan dari Jawa Timur nih Pak Ustadz. Penanya Mbak F dari Jawa Timur. Di saat saya memulai mengajak ta'aruf seorang laki-laki yang kita yakini kesolehannya, akan tetapi lelaki ini harus memajukan nama saya, yaitu mengenalkan ke semua keluarganya. Sehingga hal itu membuat saya menunggu. Bahkan sampai sekarang menginjak 2 bulan, kami belum mendapat kepastian. Bagaimana baiknya, apakah tetap ditunggu atau ditinggalkan? Dan berusaha ta'aruf dengan orang baru lagi. Nah, gimana ini Pak Ustadz? Ya, jadi ini sebenarnya yang pertama kuncinya di komunikasi. Jadi komunikasinya ini nampaknya memang tidak lancar ya, baik yang dari pihak laki-laki ini tidak memberikan kabar bahkan sudah 2 bulan. Memang diketahui bahwa dimengerti bahwa laki-lakinya sedang mengenalkan yang perempuan ini di keluarga besarnya. Nah, udah tahu kenapa nunggu itu karena sedang dikenalkan. Nah, cuman ini sudah 2 bulan tidak ada kabar. Jadi penyebab ini tertahan itu bisa ditolerir sebenarnya, yakni ada upaya dia untuk mengenalkan di keluarga besar laki-laki. Nah, itu hal yang bisa dimaklumi. Nah, yang bolehlah disebut yang sulit untuk dimaklumi ini adalah tidak ada informasi kabarnya, apakah masih ada keluarga-keluarganya yang belum disampaikan ataukah sudah tapi hasilnya gimana. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, jadi kuncinya ini adalah komunikasi. Nah, ini jadi catatan juga bagi para ikhwan. Mengapa? Karena pihak akhwat ini terlebih lagi nih nampaknya yang ngajak pertama kan pihak akhwat. Jadi pihak ikhwan ini harusnya lebih sensitif ya, catatan nih bagi para ikhwan, sensitif, aktif memberikan informasi pada batasan-batasan yang wajar. Misalnya ini sudah saatnya memberikan kabar seperti apa. Nah, memang sangat sulit ya karena karakter kita yang aktif ini perempuannya terus misalnya. Nah, ini tidak memungkinkan hal tersebut karena malu dan lain-lain. Jadi laki-lakilah yang aktif untuk memberikan informasi. Nah, yang kedua ini masih komunikasi. Di pihak akhwatnya kan ini sudah menganggap waktunya cukup sebenarnya 2 bulan ini gitu. Nah, inilah komunikasi. Keputusannya apa? Apakah masih lanjut atau minta waktu lagi atau karena minta prosesnya waktu? Jadi masih lanjut selesai dengan minta waktu atau memang sudah gitu. Jadi keputusannya nggak sepihak ya, tapi harus ditanyakan dulu atau memang laki-lakinya. Jadi ini memang yang di awal ini kita harap memang laki-lakinya. Jadi ini pelajaran bagi siapapun, tidak saja kasus ini, memberikan informasi kepada pihak akhwat, pihak yang lain. Jadi ini masih membutuhkan waktu misalnya. Istilahnya kayak laporan bulanan ya. Nah, jadi ini masih yang pertama. Yang kedua komunikasi ini. Kalau putus ya, kalau sudah tidak dilanjutkan, ini harus memberikan kabar. Nah, kalau pihak laki-laki tidak memberikan kabar, mau tidak mau yang perempuan memberikan kabar. Yang pihak perempuan memberikan kabar menanyakan dulu. Menanyakan kalau memang masih berharap atau memang dari pihak perempuan lah yang memutuskan misalnya. Jadi mulai menanyakan tapi sudah punya keputusan misalnya. Ini monggo saja yang akhwatnya, silahkan yang layak dia diberi spare waktu 2 bulan, katakanlah 2 minggu atau 1 bulan. Kalau itu udah nggak ada kabar, boleh nanya
atau memang memutuskan. Jadi mungkin ini sudah tidak lanjut. Mengapa? Karena ini harus ada kejelasan. Iya. Kita dalam kondisi normal pun kejelasan ini kita butuhkan, makanya mungkin muncul pertanyaan ini. Iya, Terlebih betul. lagi ini sebenarnya kalau kita lihat masalahnya ini sebenarnya sudah jatuh khitbah bisa jadi. Iya. Jadi kalau ta'aruf ini mungkin mudah-mudahan kita bikin sesi yang lain ya. Ta'aruf ini masa saling mengenal. Kalau khitbah ini kalau dilihat definisinya itu adalah menyampaikan atau mengutarakan niat kepada pihak perempuan, apakah perempuannya langsung, akhwatnya langsung, atau kewalinya bahwa dia ingin menikahi perempuan tersebut. Nah, kalau ini kan dari pihak perempuannya dan laki-lakinya mengiyakan, tapi dia ada upaya untuk mengenakan. Jadi ini menurut saya udah jatuh ke khitbah. Nah, karena mengiyakan tadi. Mengiyakan. Jadi dia ada menjawab iya. Jadi dia punya keinginan untuk menikah, tapi dia masih mengupayakan mengenalkan ke keluarganya. Nah, akhirnya kita pakai memang situasinya ini hukumnya hukum khitbah. Nah, kalau belum di khitbah, belum ada kedua belah pihak paham. Istilahnya kayak baru tukar biodata aja. Nah, dua belah pihak ini sepakat untuk menikah. Nah, ini dia kalau jatuh khitbah jadinya ada hukum tersendiri. Ya, nah, ini boleh dihitbah lagi. Nggak boleh menerima hitbahan lagi untuk yang perempuan ya. Untuk perempuan. Yang perempuan nggak boleh menerima hitbahan lagi dari laki-laki yang lain sampai hitbah yang pertama itu diselesaikan dulu. Ya. Diselesaikan dengan dibubarkan kalau mau menerima yang lain. Kalau belum ada kejelasan masih lanjut. Masih lanjut berarti masih harus nunggu dong. Ya, jadi kalau laki-laki dia boleh menghitbah lebih karena hukum asal pernikahan laki-laki boleh lebih, istrinya lebih dari satu, sedangkan perempuan itu tidak boleh suaminya lebih dari satu. Nah, hukum khitbah kembali ke situ. Nah, ini ada hadis dari Imam Bukhari, mukmin itu adalah saudara mukmin lainnya. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya, dan wala yahtubu ala khitbati akhihi hatta yazaro. Jadi tidak pula dia mengkhitbah laki-laki perempuan yang sama yang telah dikhitbah saudara seimannya hingga yang mengkhitbah pertama itu meninggalkannya. Nah, jadi tadi kan ada muncul di terakhir pertanyaan Mbak F atau mengupayakan laki-laki yang lain. Jadi tidak bisa kita langsung mengupayakan sebelum kita memutuskan. Nah, memutuskan ini boleh salah satu pihak ya, tidak saja laki-laki ya, pihak perempuan ini juga boleh memutus khitbah di dalam pernikahan pun boleh ada minta ditolak ya. Kalau, tapi hanya ada 7 kondisi. Kalau dari laki-laki namanya tolak, dari pihak perempuan namanya khulu ya, minta diceraikan. Nah, jadi di dalam pernikahan pun boleh, di dalam khitbah pun boleh ya. Iya, betul. Jadi yang pertama itu adalah komunikasinya dimulai lagi, yaitu menanyakan. Ini setelah 2 bulan apakah masih mau melanjutkan proses pengenalan atau justru sudah tidak. Kalau sudah tidak berarti ya sudah diputuskan khitbahnya dan boleh melanjutkan atau memulai lagi dengan ta'aruf kepada khitbah kepada yang lain. Tapi harus diselesaikan dulu karena sudah jatuh omongan yang setara dengan khitbah. Gitu. Baiklah, demikian jawab pertanyaan via DM. Pertanyaan ini bisa kamu kirimkan lewat DM ke Instagram kelas_pranikah yang terkait dengan ini, atau pertanyaan-pertanyaan lain seputar pernikahan, persiapan pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.